Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Dan hari ini ada sesuatu yang bisa kita diskusikan sehingga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Gini Bu Fenty, saya mendapatkan informasi bahwa Bu Fenty ini akan mengadakan coaching bersama Bu Zahro. Mungkin kalau boleh diinformasikan nanti kira-kira apa yang nanti akan disampaikan kepada Bu Zahro. Ya, untuk coaching yang saya lakukan ini sebenarnya dalam bentuk kemitraan ya Pak. Jadi mungkin di sini itu nanti kita akan ngobrol permasalahan yang dirasakan oleh Bu Zahro. Jadi sistemnya coaching ini sebenarnya kemitraan dan kita ngobrol santai, ngobrolnya itu menggali kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh Bu Zahro. Jadi untuk menemukan solusi dari permasalahan apa yang dirasakan oleh Bu Zahro, gitu Pak. Kira-kira nanti dilaksanakan kapan ya? Insya Allah nanti Pak, nanti dia akan saya laksanakan dengan Bu Zahro. Mungkin sebelumnya Bu Zahro pernah menyampaikan sesuatu kepada Bu Fenty. Sebelumnya Bu Zahro sih belum menceritakan secara keseluruhan, hanya permasalahan. Nanti ada masalah sedikit yang ingin saya sampaikan ke saya gitu. Jadi mungkin kalau nanti saya bisa bergabung dalam kegiatan tersebut dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan suatu solusi yang terbaik bagi pembelajaran kita semua. Iya Pak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fenty dan Pak Jovan. Ya Bu, hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Iya Bu, terkait tentang pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya, di kelas saya, yaitu di mana satu kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda dan saya mempunyai program sedikit tentang masalah anak yang mungkin dibilang tidak sama dengan yang lain. Intinya saya memiliki anak ABK di kelas saya. Nah, di situ saya ingin bercerita ke Ibu, sharing apa yang harus saya lakukan. Mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan. Di setiap pembelajaran saya itu menemukan anak ABK ini seringkali bertindak di luar kontrol emosinya. Jadi anak ini selalu tindakannya itu mengganggu teman yang lain. Jadi yang dipermasalahkan ini sebenarnya anak yang ABK ini sering mengganggu temannya yang lain, terus sering bertindak di luar kontrolnya, seperti itu. jadi anaknya akhirnya mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, terus yang selama ini Bu Zahro itu sudah lakukan apa Bu? Yang selama ini yang saya lakukan adalah yang pertama itu anaknya saya panggil secara pribadi ya Bu ya. Saya panggil, saya tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba melakukan hal yang seperti ini? Mereka kan akan menjawab. Dua anak soal itu di kelas. Mereka menjawab, saya merasa terganggu dengan penampilan saya. Tiba-tiba saya tidak nyaman aja seperti itu. Terus saya tanya lagi, kalau kamu merasa terganggu oleh teman-teman kamu, apalagi kamu nanti bersikap seperti ini juga akan mengganggu teman-teman yang lain. Tiba-tiba ibu menjelaskan, teman-teman mendengarkan, kamu teriak-teriak sendiri, terus kamu tiba-tiba histeris, itu akan mengganggu teman-teman juga. Saya seperti itu. Terus anaknya juga berpikir, iya Bu, saya minta maaf. Mereka sadar perbuatannya itu memang tidak dibenarkan lah untuk perbuatan yang seperti itu. Mereka sadar. Hanya saja kadang memang refleks mereka itu
benar-benar tidak bisa dikontrol seperti itu. Setelah saya tanya seperti itu, saya berusaha untuk kolaborasi dengan orang tua. Akhirnya saya menghubungi orang tua, menanyakan kegiatannya di rumah, tingkah lakunya di rumah itu seperti apa. Saya tanyakan, Bunda, apakah Mas Irfan ini benar seperti ini jika di rumah, di lingkungan rumah? Apakah tiba-tiba yang dilakukan di sekolah itu ternyata dilakukan juga di rumahnya? Ternyata orang tuanya, kalau bundanya ini sedikit menutupi tingkah lakunya anak. Namun saat saya mencoba berbicara dengan ayahnya, kan bukan hanya bundanya saja yang saya tanyakan, tapi ayahnya juga saya tanyakan, ayah, bagaimana tingkah lakunya Mas Irfan ini di rumah, seperti itu. Ayahnya juga seperti itu, menjawab apa adanya. Memang anaknya Bu kadang itu sakar dewi istilahnya seperti itu. Terus anaknya itu kurang, bagaimana ya Bu, kalau disuruh, kalau di orang tua itu kurang mendengarkan. Biasanya memang anak-anak ABK ini memang cenderung mereka asik dengan dunianya sendiri kan. Dipanggil, diapakan sama orang, kalau memang mereka tidak mau merespon, ya tidak mau merespon, seperti itu. Terus kadang saya mencoba menenangkan pemikiran mereka. Saat mereka bertingkah seperti itu, saya tenangkan dengan tingkah-tingkahnya mereka itu yang memang itu tidak baik dan itu memang mengganggu. Kalau kamu saja diganggu tuanmu, mau enggak? Mereka jawab tidak mau. Ya sama dengan kamu nak, teman-temanmu itu sama dengan kamu. Terus apa yang sudah Bu Zahro lakukan itu sudah berimbas baik untuk anaknya, apa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sama Bu Zahro? Kalau berimbas baik, kemungkinan sedikit besarnya iya kan Bu. Mereka mungkin lebih berpikir untuk tidak melakukan hal, mereka berpikir dulu, kalau saya berteriak teman-teman saya terganggu apa tidak, seperti itu. Hanya saja karena mungkin mereka mempunyai keistimewaan, jadi mereka tetap aja masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi anaknya itu sudah ada perubahan tapi belum maksimal. Nah, menurut Bu Zahro, sebenarnya apa sih yang belum dilakukan Bu Zahro untuk mengubah perilaku atau sikap anak ini supaya anaknya itu sesuai dengan yang kita inginkan? Mungkin ada yang belum. Mungkin saat pembelajaran saya menganggap anak ABK ini gaya belajarnya sama dengan yang lain, mungkin itu. Jadi mereka waktu pembelajaran itu kurang fokus dengan apa yang saya terapkan, apa yang saya ajarkan, karena mereka merasa kurang menarik bagi mereka. Mungkin disitulah saya kurang caranya memperlakukan pembelajaran anak ABK dengan anak normal biasa. Ya, jadi mungkin yang akan dilakukan itu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi kita Bu Zahro nanti rencananya ini jenengan mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu. Iya, insya Allah mulai pembelajaran kedepannya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tersebut. Nah, untuk rencana pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, dengan menelaah gaya belajarnya, ini akan Bu Zahro lakukan itu mulai kapan? Mulai pertemuan yang akan datang. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak dan kemampuan belajarnya anak. Jadi mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi mereka bisa fokus dengan tugasnya masing-masing. Jadi mereka merasa sama-sama dipedulikan. Iya. Jadi kalau pembelajaran ini menurut Bu Zahro mungkin alternatif yang kedua setelah apa yang sudah Bu Zahro lakukan ya. Betul. Ya. Untuk wujud tanggung jawabnya Bu,
Kalau wujud tanggung jawab dari saya nih, Iya. wujud tanggung jawab dari saya ya wajib membimbing anak-anak melakukan pembelajaran yang sudah saya berikan dan saya mengarahkan anak-anak. Iya. Jadi apa sih intinya dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu? Kalau saya melihat flashback dari pembicaraan kita mulai dari awal sampai saat ini, saya itu menemukan apa yang ada di dalam diri saya yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya. Saya merasa, oh iya ya, saya belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk perkembangan anak-anak. Sedangkan itu mungkin bisa menjadi alternatif anak-anak merasa dipedulikan oleh gurunya. Saya loh ada pembelajarannya sama dengan teman-teman saya. Nah selama ini kan ya pembelajaran saya patok sama rata seperti itu. Padahal saya punya anak-anak yang istimewa seperti itu. Baik, Bu Zahro, ternyata Bu Zahro bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, semoga apa yang nanti Bu Zahro inginkan terhadap siswanya itu bisa berjalan dengan lancar. Amin amin. Terima kasih Bu Ferdi dan Pak Yovan. Iya, sama-sama Bu. Mungkin Pak Yovan ada yang ingin disampaikan juga. Ya, terima kasih Bu Zahro dari apa yang tadi sudah disampaikan. Semua tindakan-tindakan Bu Zahro insya Allah sudah mengarah kepada proses perbaikan kepada anak yang tadi disampaikan memiliki kebutuhan khusus. Dan itu jika terus ditindaklanjuti insya Allah akan berdampak positif kepada anak-anak tersebut. Jadi harapan kita bahwa ketika kita bertemu seperti hari ini itu ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan dan bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semua. Jadi saya juga bisa menarik pembelajaran dari pertemuan kita dan insya Allah jika saya nanti menemui anak-anak seperti itu apa yang dilakukan oleh bisa saya lakukan. Iya, terima kasih Pak Yovan atas penguatan yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya Iya, sama-sama. dari Bu Fenty untuk masukannya, untuk menggali kemampuan yang ada di saya, dan Pak Yovan sebagai penguatnya harus melakukan hal yang positif yang ada pada saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fenty. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Fenty hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Saya dengar Bu Zahro mau mengadakan coaching ya sama Pak Yovan. Iya betul sekali Bu. Nah, Pak Yovan ingin coaching permasalahan apa? Belum tahu. Ini masih belum kita bicarakan sebelumnya. Jadi saya masih belum tahu apa yang mau dibicarakan dengan Pak Yovan nanti, permasalahan apa yang akan kita diskusikan bersama. Saya tanya sebentar ini Bu. Sebenarnya menurutnya Bu Zahro itu coaching itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya coaching itu adalah sebuah diskusi atau percakapan yang ingin dilakukan untuk menggali kemampuan yang ada pada diri coach tersebut. Sebagai coach itu harus kita menemukan pertanyaan penggali untuk menggali kemampuan coachingnya agar mereka itu menemukan apa sih yang ada pada diri saya yang harus saya kembangkan, yang harus saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran seperti itu. Sedangkan coaching sendiri kan tidak harus tentang pembelajaran. Iya. Untuk apapun yang ingin kita perbaiki seperti itu. Iya. Kalau menurut Bu Zahro, seharusnya yang harus dilakukan kita sebagai coach itu apa sebenarnya? Kita mendengarkan coaching. Iya. Kita mendengarkan, kita sebagai pendengar, kita memberikan pertanyaan berbobot, kemudian coach akan menemukan sendiri apa permasalahan yang ada pada dirinya, terus apa yang ingin mereka kembangkan seperti itu.
Kalau menurut saya kita itu sebagai pendengar Iya. dari kunci sendiri. Apa menurut Bu Zahro itu kita itu harus ya Bu di apa ya dilakukan kita melakukan menjadi seorang yang pendengar yang baik. Ya, tentu saja kita harus mendengar. Kalau menurut saya Iya. menjadi pendengar yang baik, istilahnya seperti itu. Hanya saja kita kan punya pertanyaan-pertanyaan pemantik sekiranya si coach ini menemukan gitu loh. Apa sih kemampuan yang ada dalam diri saya seperti itu. Jadi dari pertanyaan kita si coach ini akan mampu menggali dirinya sendiri. Itu mungkin tugasnya si coach. Iya. Jadi kita harus memberikan pertanyaan pemantik ya Bu ya. Iya. Yang intinya pertanyaan itu yang berbobot. Iya. Yang mampu Terus, menggali. Pertanyaan itu apakah harus yang harus kita lakukan? Pertanyaannya apa kalimat apa atau mengapa atau bagaimana? Apakah itu ada yang harus kita pilah-pilah? Setahu saya untuk saat ini mungkin pertanyaan yang berbobot itu menggunakan apa, bagaimana, seperti itu. Karena dengan seperti itu mereka akan mencari tahu apa saja ya yang ada pada saya, seperti itu. Bagaimana ya, bagaimana ini kan apa yang kita lakukan gitu loh, seperti itu. Saya menghindari pertanyaan mengapa, karena kalau mengapa itu kayak mendiskriminasi. Judgment. Iya, Justice. mendiskriminasi kucingnya. Mengapa seperti itu, kayak dikasih pertanyaan memberatkan seperti itu, bukan menggali. Itu kalau menurut saya. Iya, jadi tidak dibenarkan ya kalau kita itu menghakimi nanti. Iya, betul sekali. Karena sistemnya coaching ini adalah Kita kemitraan. menggali, ya, kemitraan. Terus apakah nantinya dalam coaching itu ada kendala? Ada kendala. Apakah kita harus menerapkan salah satu prinsip dari coaching, yaitu prinsip alur tirta? Tentu saja kalau kita membahas tentang coaching itu mesti pertanyaannya terkait dengan tirta, pertanyaannya sesuai dengan tirta. Karena apa? Dari langkah-langkah atau tahapan pertanyaan tirta itu sudah langkah-langkah pertanyaan yang berbobot. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari situ akan sedikit kurangnya itu ketidakberhasilan itu jarang kita temui kalau kita melakukan alur pertanyaan sesuai dengan tahapan tirta. Jadi itu memang alur tirta ini sangat membantu ya, Iya, Bu, ya, sangat membantu dalam kita kegiatan membuat, coaching ini. Ya Ibu, rencananya kapan ini mau coaching sama Pak Ivan? Insya Allah nanti saya akan coaching. Ya, semoga lancar Bu. Ya, terima kasih Bu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yovan. Mungkin dalam pertemuan ini ada yang ingin dibicarakan dengan saya, mungkin monggo tidak bicara. Terima kasih Bu Zahro. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dan memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Siapa tahu nanti kita bisa, terutama saya itu menemukan jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang saya alami. Begini Bu Zahro, kalau saya melihat proses pembelajaran akhir-akhir ini, saya itu melihat anak-anak itu ketika belajar sudah mulai kurang fokus dalam proses pembelajaran itu, terutama pada jam-jam terakhir ketika sudah memasuki jam sekitar 11 siang. Itu konsentrasi anak-anak sudah mulai berkurang, tidak seperti pada pagi hari. Mereka semangat, mereka antusias. Ada memang kejadian-kejadian menarik yang menjadi bahan pertimbangan saya. Bermacam-macam tingkah pola anak-anak itu kadang bisa mengganggu temannya yang lain. Dari situ konsentrasinya sedikit-sedikit mulai berubah. Contoh
Misalkan ada anak yang usil mengganggu temannya ketika mengerjakan tugas, ada yang berbincang, kemudian ada yang kadang sampai tertidur. Tapi ini khusus memang pada jam-jam akhir pembelajaran. Itu yang selama ini menjadi permasalahan yang saya hadapi. Iya, Kak. Terima kasih. Untuk permasalahan yang Pak Yovan alami, apakah ada ukuran keberhasilan dalam menangani anak-anak yang seperti itu? Ada. Paling tidak dalam proses pembelajaran itu saya memang membagi beberapa kriteria karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Misalkan si A ada yang proses pembelajarannya itu lebih suka mendengarkan, ada yang suka melakukan sesuatu atau praktek dan lain sebagainya. Sehingga ukurannya saya bedakan. Itu tercermin ketika mereka itu melakukan proses memberikan sebuah produk jawaban-jawaban yang diberikan ketika mendapatkan soal-soal yang saya berikan. Apa yang menjadi hambatan atau gangguan saat pelaksanaan panjenengan dalam mencapai tujuan tersebut? Salah satunya karakter anak-anak yang memang tidak sama ya. Sebagai contoh misalkan ketika proses pembelajaran itu ketika saya coba karena ini pada akhir pembelajaran jam 11 itu saya putarkan video pembelajaran itu memang sebagian besar menyimak, tapi ada saja anak-anak itu yang masih tetap melakukan kegiatan sendiri dalam artian tidak menyimak video tersebut, jadi mereka melakukan aktivitas yang kontraproduktif, di antaranya seperti itu. Nah, ketika itu terjadi memang terus terang anak ini saya panggil setelah proses pembelajaran itu apa yang sebenarnya diinginkan. Memang kalau saya lihat itu tidak semua anak ketika kita ingin berbuat baik ya, seperti memberikan video, ternyata dia justru tidak suka di situ. Jadi ada pembelajaran yang lain yang mereka inginkan, misalkan praktek seperti itu. Jadi memang berbagai macam proses pembelajaran sudah saya lakukan, cuman ya itu masih belum bisa berjalan dengan efektif. Ya. Untuk rencana aksinya panjenengan, adakah prioritas yang panjenengan lakukan dalam mengajar pembelajaran yang menyangkut anak-anak tersebut? Ya, salah satunya yang ingin saya lakukan itu melibatkan orang tua. Dan orang tua ini khususnya saya akan memberikan tugas-tugas di rumah. Di situ harapan saya orang tua juga peduli terhadap perkembangan anak-anaknya. Jadi proses pembelajaran itu tidak hanya fokus di sekolah saja ketika melakukan pembelajaran, tapi orang tua juga harus bertanggung jawab kelemahannya di mana. Dan ini sebenarnya sudah saya awali, tapi masih belum maksimal ya, yaitu dengan memberikan tugas itu di buku pembuku. Jadi anak-anak itu saya beri tugas di buku pembuku, kemudian di situ kalau sudah selesai orang tua itu harus menandatangani buku tersebut. Berarti orang tua juga harus kontrol di situ. Itu salah satu cara untuk menangani permasalahan saya. Apakah ada lagi yang belum panjenengan lakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Mungkin tindakan-tindakan apa yang belum Anda lakukan dalam mengatasi permasalahan anak-anak tersebut? Ada Bu, yaitu proses pembelajaran diferensiasi ya. Ini belum optimal, walaupun sudah selesai saya laksanakan, tapi itu sudah optimal. Kenapa? Karena ada beberapa kendala. Yang pertama, ketika ini dalam hal praktikum misalkan itu masih ada yang tidak membawa alasannya lupa dan lain sebagainya, dan tentunya ini sangat menghambat proses pembelajaran. Kan harapan saya itu ketika
yang audio nanti saya bisa berikan melalui video atau melalui yang lain, kemudian yang administratif itu dengan cara percobaan dan sebagainya. Nah ini kadangkala ketika itu dilaksanakan, anak-anaknya sendiri yang kurang begitu respon terhadap pembelajaran. Dan mudah-mudahan ke depannya harapan saya orang tua juga harus dipesertai, terutama ketika diberi tugas itu ya mendukung dari rumah. Harapan saya seperti itu. Untuk tanggung jawab bagaimana tidak lanjut panjenengan nantinya dalam permasalahan seperti itu. Jadi saya akan terus memantau anak didik saya, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian saya akan tetap lanjutkan dengan hukum itu untuk mengetahui anak-anak di rumah itu aktivitas belajarnya itu seperti apa. Dan harapan yang terakhir, tentunya saya akan mencoba untuk melihat kemampuan siswa itu dalam hal yang real. Artinya real itu ketika diberi tes atau yang semacamnya itu anak-anak bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Harapannya bisa. Ya, terima kasih Pak Yofan atas sharingnya tentang permasalahan yang sudah Pak Yofan berikan dari tadi. Mungkin saya juga bisa belajar juga dari Pak Yofan. Sekiranya apa yang sudah Pak Yofan dapatkan tentang dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, apakah ada yang Pak Yofan temukan gitu loh? Alhamdulillah bisa kok. Yang pertama, saya bisa mengetahui sesuatu yang belum saya lakukan. Saya bisa memperbaiki proses pembelajaran apa yang nantinya diharapkan bisa memperbaiki kondisi belajar siswa saya di kelas. Dan yang berikutnya, dengan sharing seperti ini, saya bisa menggali potensi saya dan bisa paling tidak meneropong kondisi peserta didik kita dengan harapan ke depannya nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih Pak Yofan. Ya, terima kasih Bu Zahro atas waktunya sehingga bisa memberikan hal positif kepada saya. Iya, sama-sama Pak Yofan. Monggo bisa dilanjutkan, Zaki. Ya, terima kasih Bu. Saya di sini mengamati permasalahan yang dirasakan oleh Pak Yofan, dan ternyata Pak Yofan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di siswa kelas ini. Nah, sekarang Bu Zahro, saya mau bertanya sama Bu Zahro sebagai coach di sini. Ya. Bu Zahro sudah melakukan kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, betul sekali. Dan jadi sudah nampak tujuannya dari percakapan hari ini. Tadi juga sudah diidentifikasi ya Bu. Iya, sudah Ya, sekali. permasalahannya tadi Pak Yofan apa Bu? Tentang anak-anak yang jam siang itu banyak yang ramai, tidak kondusif seperti itu. Iya, dan dari identifikasi tadi itu rencana aksinya mau dilaksanakan Proses pembelajaran yang berdiferensiasi, terus sekolah mengatur sama orang tua juga, terus kemudian ada juga buku penghubung. jadi butuh penghubung, jadi menghubungkan antara guru dengan orang tua lewat tulis gitu Pak, ya. Lewat tulis. Jadi untuk memantau sejauh mana capaian pembelajaran di sekolah ini dan laporan kepada wali murid ya Bu ya, sebagai wujud tanggung jawabnya tadi Pemantauan dalam kelas untuk siswa lewat buku-buku itu juga bisa dilakukan. buku itu Jadi juga pembelajaran Pak Yofan mau memantau siswanya, di dalam kelas siswanya nanti akan bisa dilakukan seperti itu. ya. Jadi semuanya sudah dilaksanakan kegiatan coaching ini dengan prinsip alur tirta ya. Semoga nanti apa yang diinginkan oleh Pak Yofan
bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kok? Iya, hari ini kita akan berbincang tentang masalah coaching. Pak Yofan mau mengcoaching Bu Fenty. Apakah sebelumnya ada perbincangan mau coaching tentang apa dengan Bu Fenty? Terima kasih. Memang rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Fenty, cuma sampai saat ini masih belum ada informasi. Insya Allah nanti ketika kita melakukan tatap muka, baru nanti Bu Fenty akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Iya. Menurut Pak Yofan sendiri, apa sih coaching itu, Pak Yofan? Menurut saya menggali potensi yang ada pada coach, sehingga harapan kedepannya itu coach itu mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kita itu hanya sebatas mitra, jadi bukan konsultasi, tapi nanti harapan kedepannya seperti Bu Fenty itu mengenali potensi apa yang ada pada dirinya, sehingga dengan potensi itu bisa melakukan hal positif yang akan dilakukan. Kira-kira apa ada pertanyaan khusus yang ingin Pak Yofan lakukan atau yang Pak Yofan mau berikan ke Bu Fenty? Pertanyaannya seperti apa misalkan? Kalau pertanyaan yang mendasar itu sebenarnya apa? Iya. Karena pertanyaan itu akan menggali potensi-potensi yang ada pada kita. Kita menghindari permasalahan pertanyaan mengapa, karena nanti khawatir itu akan menjustis bahwa beliaunya nanti ada kekurangan permasalahan di sini. Ya, betul sekali. Karena proses coaching ini kan harus kita buat agar potensi yang ada pada coach sendiri itu bisa keluar seperti itu ya Pak. Iya. Jadi kalau kita menggunakan pertanyaan mengapa itu seakan-akan coach langsung apa ya merasa trauma nanti khawatir gitu. Kok saya ya jadi, betul sekali Pak. jadi dipermasalahkan. Iya, terima kasih Pak Yofan. Perbincangan hari ini mungkin nanti akan kita bincangkan lagi setelah nanti proses coaching panjenengan dengan Bu Fenty. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty, bisa kok? Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Yofan, saya mau cerita ini, curhat tentang masalah yang ada di sekolah saya. Ini sebenarnya ada salah satu siswa saya, di mana siswa saya ini punya potensi. Kebetulan saya kan di sekolah itu juga guru tari. Nah, kegiatan ini kan memang sering anak-anak itu saya keluarkan untuk kegiatan tari. Nah, anaknya ini berbakat Pak, anaknya berbakat, tetapi orang tuanya kurang mendukung. Saya seringkali memang membicarakan anak ini gimana harusnya kamu nanti kedepannya. Sebenarnya nari ini kalau anak yang memang berbakat, dulu pernah juara juga anak tari ini, tapi kalau tidak ada dukungan orang tua ya kasihan juga, karena saya memikirkan Pak, anak ini juga mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga saya untuk menggali potensi itu, kalau memang dari orang tua tidak mendukung, saya juga kasihan anaknya. Akhirnya anak yang seharusnya punya bakat tidak bisa mengeksplorkan
bakat yang ada dalam dirinya. Nah, ini sejauh yang saya lakukan itu sudah saya pernah mendekati anaknya gimana usaha dianya dulu kepada orang tua untuk merayu orang tuanya harus bagaimana dia supaya diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan tari. Dan kegiatan tari pasti banyak event, Pak. Saya banyak event untuk memotivasi dia itu supaya bisa berkembang lah untuk bakatnya. Nah, ternyata selama ini dia pendekatan masih belum membuahkan hasil. Akhirnya karena saya itu eman ya Pak ya, eman terhadap bakatnya, akhirnya saya juga pendekatan dengan orang tuanya. Nah, ternyata yang dipermasalahkan orang tuanya itu adalah biaya, Pak. Nah, biaya ini ya memang ekonomi dari orang tuanya itu kurang mampu lah, pas-pasan. Jadi kendalanya di sana, Pak. Nah, saya ini yang bingung itu hanya memang kan banyak anak yang bisa, tapi tidak semua anak bisa nari yang sebisa dia gitu, Pak. Menurut Bu Ferdi, kira-kira apa yang harus Bu Ferdi lakukan untuk mencari solusi tentang kekurangan orang tua tadi yang berkaitan dengan. Nah, ini Pak, saya juga bingung karena memang biaya ya Pak ya siapa semua orang kalau misalnya mengeluarkan uang dengan jumlah paling tidak itu anak-anak sekali tampil itu 100.000 paling tidak Pak. Sekali tampil itu 100.000 untuk biaya sewa baju dan rias. Nah, ini apa yang belum saya lakukan itu mungkin minta bantuan ya Pak ya. Bisa minta bantuan. Minta bantuan mungkin ya, itu yang belum saya lakukan. Memang kalau ke sekolah itu kendalanya saya mungkin kalau di sekolah itu hanya biaya yang bisa dicairkan itu kalau ada event yang mengadakan dinas pendidikan Pak, baru itu difasilitasi oleh sekolah. Nah, sedangkan dinas pendidikan itu hanya mengadakan mungkin 1 tahun 1 kali atau maksimal 2 kali. Nah, sedangkan di event-event swasta itu peluangnya juga lebih besar dan itu juga pengembangan anak jauh lebih baik menurut saya. Karena apa? Anak-anak di luar ruangan yang kepedihannya anaknya itu loh Pak. Anaknya jauh lebih pede. Itu untuk kegiatan lomba di dalam ruangan dengan di luar di outdoor itu anak-anak sepertinya kalau saya lihat lebih pede ada di outdoor gitu. Mungkin karena yang lihat lebih banyak. Kalau di lombanya dinas kan selalu di tempat yang hanya penontonnya beberapa itu Pak. Iya, dibatasi. Kemudian ada satu hal lagi yang bukan dilakukan berkaitan dengan istilahnya itu melakukan pendekatan untuk mengapresiasi anak ini. Artinya gini, mendukung apa yang harus Bu Ferdi lakukan untuk mendukung anak ini. Di samping tadi itu melakukan penggalian dana nih di luar, mungkin ada hal yang lain mungkin bisa dilakukan selain. Mungkin saya diskusikan lagi dengan komite ya Pak. Barangkali ada wali murid lain yang peduli dengan kemampuan peserta didik yang lain ini untuk menggali dana. Memang karena kita itu mitra sekolah adalah komite ya Pak ya. Kalau mitra di kelas kita itu kan paguyuban. Kalau lingkupnya di komite kan bisa menggerakkan paguyuban.
Mungkin dengan saya nanti ngendikan ke komite, mungkin bisa menggerakkan paguyuban juga di kelas-kelas untuk peduli dengan bakat siswa yang kurang mampu, supaya apa ya, memang tujuan saya itu pengembangan anak itu bukan hanya di situ saja. Kalau eventnya hanya 1 kali atau 2 kali dalam setahun, itu kayak memang kurang greget Pak. Sedangkan di eventnya swasta itu 1 bulan itu bisa tiap minggu juga ada. Kalau kita ikuti, paling tidak anak-anak untuk pengembangan diri itu 1 bulan sekali lah anak-anak itu bisa tampil di luar Pak. Mungkin lewat komite itu ya Pak ya. Iya, itu bagus. Ya, jadi lewat komite bisa menggerakkan paguyuban kelas untuk apa ya, berbagi. Mungkin juga wali murid kan ada beberapa yang mampu dan peduli pendidikan, mungkin bisa memberi yang lebih itu ya. Iya. Kemudian ini juga ya, sebagai guru tentunya kita juga harus bertanggung jawab kepada siswa-siswa kita. Nah, untuk yang khusus yang tari ini, menurut Bu Fenty apa yang harus dilakukan dengan tanggung jawab? Kalau tanggung jawab saya sebagai pelatih di sini ya Pak ya, di sini saya sebagai pelatih, tanggung jawab saya memang apa ya, mengupaini anak-anak. Jadi anak-anak ini harusnya gimana, terus latihan yang secara berkelanjutan supaya anaknya juga termotivasi, bukan hanya nanti kalau saya cenderungnya ke anak yang kurang mampu ini saja, mungkin nanti ada kecemburuan sosial. Meskipun saya perhatiannya ke sana, saya tidak menunjukkan, mungkin hanya di dana ini saja. Di dana ini saja nanti saya akan bersosialisasi lagi dengan komite, supaya komite juga nanti meneruskan ke paguyuban, supaya nanti ada apa ya, dibilang itu ada savingan dana memang khusus untuk siswa-siswa yang kurang mampu ini Pak. Jadi mungkin saya memantau sejauh itu untuk dana, kalau memang dananya ada, anak-anak saya keluarkan untuk kegiatan hari ini. Kalau memang tidak ada dana, ya kita batasi untuk ikut kegiatan di luar itu. Ya, berarti dari apa yang kita bicarakan tadi, menurut panjenengan apa hal yang bisa panjenengan ambil pelajaran dari yang kita lakukan hari ini? Iya Pak, mungkin saya hari ini merasa sedikit lega ya, karena memang sebenarnya saya juga bingung harus gimana lagi. Ternyata dengan percakapan kita hari ini, saya menemukan solusi bagaimana nanti kedepannya saya supaya anak ini mendapatkan haknya juga, supaya bisa berkembang bakatnya itu. Ya, terima kasih Pak Yovan atas apa yang sudah bisa menggali apa yang saya bisa. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kedepannya memberi manfaat positif kepada peserta didik kita. Amin. Terima kasih Pak Yovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada bisa ada hal yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Fenty dan Pak Yovan atas coaching yang sudah dilakukan. Setelah coaching tadi, mungkin saya bertanya sedikit ke Pak Yovan ya. Untuk coachingnya Bu Fenty tadi, permasalahan yang sudah ditemukan, kira-kira permasalahan apa Pak Yovan? Tadi ada seorang siswi yang memiliki talenta tari, cuman beliaunya itu mendapatkan kesulitan dalam pengembangan proses kegiatan tersebut, yaitu minimnya dana support dari orang tua, dikarenakan kondisi ekonomi orang tua itu memang belum beruntung. Untuk tindak lanjut sebagai tanggung jawab tadi, apa kira-kira yang sudah diberikan oleh Bu Fenty sendiri yang akan dilakukan tadi seperti ini? Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama itu
bekerja sama dengan pihak sekolah, karena memang kita tahu bersama dari sekolah itu memang tidak bisa selalu keluar, hanya bisa keluar kalau ada event. Kemudian berikutnya akan mencoba mengkomunikasikan dengan komite, dengan harapan dari komite itu bisa mengajak seluruh paguyuban untuk mensupport kegiatan-kegiatan siswa, terutama siswa yang sebenarnya kalau misalkan kita sharing di sekolah saya juga sama seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang kurang mampu itu kita melibatkan paguyuban dan komite untuk mensupport. Jadi biasanya kita beri ketentuan kalau misalkan setiap kali event itu 100.000 mungkin hanya diberi kewajiban 50%. Jadi 50%-nya kita ambilkan atau kita carikan dana dari komite dan komite. Jadi solusi yang disampaikan sebelumnya itu luar biasa. Jadi yang pertama solusi itu satu, tidak memberatkan wali murid yang bersangkutan. Yang kedua, menambah empati seluruh warga sekolah, baik itu dari unsur komite, orang tua, dari sekolah sendiri untuk mensupport kegiatan anak-anak yang disitulah nanti harapannya bisa meraih prestasi yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Irfan. Apakah semua pertanyaan yang Pak Irfan berikan itu sesuai dengan alur cerita? Insya Allah sudah, karena di situ tadi ada identifikasi masalah, Iya. kemudian jalan keluarnya, kemudian kita juga mencari semuanya itu solusinya sama, gitu. Solusi bersama. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan alur cerita yang kita ketahui bersama. Terima kasih Pak Irfan dan Bu Ferdi atas waktunya, dan semoga proses perbaikan atau yang dilakukan Bu Ferdi nantinya bisa mendapatkan dukungan yang lebih dari orang tua sekolah maupun komite sekolah, dan anaknya juga lebih berbakat lagi dengan apa yang sudah Bu Ferdi lakukan. Terima kasih juga Pak Irfan sebagai coach yang baik yang sudah menggunakan alur cerita untuk meng-coaching Bu Ferdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.